Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati tuanku, kita telah hadir pada acara yasinan kita. Terusnya kepada rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik yang hadir pada hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberi nikmat hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke tempat rumah sisal ke dalam acara yasinan. Dan salawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan kita untuk membawakan acara ini acara kita tuanku untuk yang kedua kali yasinan. Nanti kami mohon siraman rohani dari tuanku. Kemudian apa kira-kira nama atau tema yasinan kita? Ada dulu nampak kalau di tempat yang lain ada nama yasinannya ada. Kalau kita sekarang baru yasinan beraja-raja baru tuanku. Untuk itu kepada tuanku kami persilahkan dengan panjang lebar. Kemudian acara terakhir nanti kami pengajian. Tadi nggak dimulai tuanku. Ditutup doa dengan yang dibacakan oleh tuanku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya? Pak mulai Pak Bu. Oh, nak nampak kalau depannya sudah mumpul. Tidak nampak kan? Kamu belakang. Oh iya. Kamu go lah, kamu go. Kamu ya nampak orang kuda. Selai. Nampak je lah. Iya je bu. Iya, kuih nampaknya. Tambah kamu kuih je lah. Insyaallah. Ai. Kita pendek sudah nampak. Kita pendek kaki. Kita panjang kita tinggi. Bisa di setel kaki ini. Tidak pakai kiwal ya. Dari mana? Nanti jatuh dari sana. Berarti nanti. Jangan kalau majib kamu nah seri nanti dah. Banyak nanti jatuh. Lah. Apa? Nah, suasana. Nah, mantap. Bu, mulai Pak Bu. Yo. Jadi kita nak lama-lama singke padek badame kita ambil sadonan paguno. Nan elok kita bawa pulang, nan ganja kita ambil, nan bu tinggal di situ. Oh dibuangnya. Anjuran suayi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tempik lidah bunyi. Jadi kok santano adonan sadang mangunyah. Ketika menjawab salam tu nak luahan keluar dulu nak lulu nak capuk. Yo pa galumok dia bunyi. Aku ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih barek manggaleh lah tajwa galeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore kini Allah masih memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Sehingga dari jauh kita lah datang, hampir kita lah tiba. Lah kita langkahkan kaki kita, serta lah kita lenggangkan tangan kita. Lah tonggok kita di atas rumah nangko dalam rangka kembali melaksanakan wirid rutin kita di rumah sal yang merupakan silang nan bapangka karajo nan bapokok karakok nan bajunjong kok santano lapik lah takambang aye lah talata minum kopi lah taidang cie jodoh lah wa ansu memakannya beko tinggal giliran ambo kok santano lah ya dong. Jadi itu tak luput daripada rahmat Allah. Makanya kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah dengan melepaskan kalimat tahmid alhamdulillah. Salawat dan salam bukti rasa cinta dan sayang kita kepada Rasul, karena kita harap syafaat dan pertolongan Rasul, karena kita kepingin bertemu dan berjumpa dengan Rasul, yang kita harapkan agar kita bersama-sama dengan Rasul dalam surga Allah. Makanya kita harus selalu bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita adreskan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, induk dun sana ambo kakak sarato mande. Kok santano kene ndak tasabut dinamo. Kok santano gadang jotuo ndak taimau jogalanya. Lahir jobatin duya akhirat sekali kini ambo minta maaf kepada seluruh kita. Lai sesuai kita. Alhamdulillah. Tadi ibunda mo yang membawa cara tadi menyampaikan kepada ambo umum kita nan basamo bahwasanya takliman kita kok yasinan kita kok santano laki-laki lumba namo subuyong balai iya to kok santano parusi lumba namo lo supiek balai supiek subuyong tentu nan ganca supiek ataupun subuyong ko nanelo kalau caro kini dituliskan di dalam akte kelahirannya dia namo iya kiro-kiro namo nan ganca nan badago nan elok sanang talingo mandanga kaducu dewa basamo lado tabayang salamonan ko namo alon kalau boleh ambo magi usul sarang dan pandape kok santano sesuai di bola lalu ko indak kita aja dia namo yasinan kita kok santano yasinan namonyo sakinah. Low battery. Please charge. Bu. Power off. Bu. Halo. Halo. Ana mo Sakinah. Sakinah. Ya kok li sesuai ko ndak cahilah na lain. Itu kan sekedar pandape ambo. Matimik mah. Sakinah itu artinya ketentraman, kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Jadi mudah-mudahan kita lagi namo yasinan kita yasinan sakinah untung seluruh kita yang ada di dalam. Termasuk keluarga kita sama sekali. Untung kita mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yo kok santano lay sesuai
Salib pas masuk. Kita terima. Kok indah kita punya sama terawakatu dahulu. Iya Bu? Iya Bu? Lanjut. Lanjut. Nan bau tibo cai tempe duduk, nan nalah duduk cali ambo. Jadi kita mengaji santai sambil bakadang nasi masak, Please charge. sambil mencilam minum Power air. off. Kok awui boleh minum, kok litak boleh makan, namun ambo calik dandangan. Sesuai kita. Habis baterai nunggu. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Taruh. Taruh. Ya mah taruh ya. Waso tukang parkir loh. Jadi ibu saratodun sana ambo yang dimuliakan Allah. Dek karena audien ambo, jamaah ambo mayoritas dominan seluruhnya ibu-ibu mengkogancak kajiwa fokus kepada ibu-ibu jangan kita kubah. Jadi kajiwa kini ambo kama mupuh ibu-ibu banyak kak. Yo cibo-cibona dulu. Judul kajiwa itunya Power off. ampe golongan manusia, ampe golongan perempuan tapeknya, ampe kelompok perempuan, ampe golongan perempuan yang dipastikan menjadi penghuni neraka. Kalau nan bayi itu nak diminta, insyaallah kasesuai jawabnya. Nyo guno dibaca nan buku, sehingga kalau kita lah tahu nak tabue. Kalau tentang nan elok tu, yakin bos sesuai aja sadawanya. Ya nak. Dibaca buku dibaca bayi sehingga nak tabue. Kalau lah nak tabue nan buku, insyaallah nan elok tu katibo aja tu. Sabok kalau lah ndak buak kulit kewak pasti elok aja lihatnya. Kamu itu nak. Kalau lah ndak tabuek nan buak, kalau lah ndak takarajon nan jahe, otomatis tua elok. Makanya buak kita baca gini. Ampe kelompok wanita penghuni neraka. Tuh gak buat caliak kamu. Gak bertukar. Iya pada anaknya. Untung-untung awak nak masuk di dalamnya. Iya pada 4 golongan perempuan, 4 golongan wanita yang akan menghuni neraka. Biasalah. Yang penting awak indah ada di dalamnya. Kada anaknya. Yang penting kan awak. Pada adalah hurang tu. Awak tahu ya dong. Aku nak kita dengar. Ya. Pasang telinga, bangun mata. Sabuk dalam bagaja, dalam mengaji ko 3 anggota badan yang harus jalan bo. Bau samparono kaji ko masuk Yang pertama mata, calian kau orang baca cerita. Yang kedua telinga, dengan kepada isi cerita. Yang ketiga hati, madoan kepada mukasui ataupun paham cerita. Bau samparono kaji dibawa pulang. Di badan je duduk di siko, mato je nama calik kambo, panganan tah dima-dima. Basilap Karena kau dah ya. Kau dah. Karena lainnya malah langsung kau dah. Mentang-mentang inyo dia sado mentang-mentang wak seorang diputuh bantu inyo seorang, jadi mudah bantu orang mudah mudah. Apa dia aja? Nggak turun nggak mau pikir udah. Orang nggak mudah walau kami pikir sebelumnya. Kau nggak udah cari dia seorang, jangan ketemu ngadu. Bu, banyak nanti dia aku kena bikin bu. Nalado kau jadi sakit kapal lo tulang nggak balaki lo kena bikin. Ya, sebab kalau mengadu seorang di temo, nalain bondoh lo mereka. Adik kumpunya sadar nggak balaki itu. Oh, katongku mengadu di kau insyaallah dapat laki kau tu mati. Tambah kerja aja. Ampe. Mayang ampe. Yang pertama, perempuan yang dipastikan nanti tampaknya di neraka yang pertama adalah perempuan yang selalu menghardik suaminya. Perempuan yang selalu berkata kasar kepada suaminya. Tinggi lu nada pada laki
Dareh lo puluh meswaro pada suaminya. Takui lo laki dia. Kau dikala narko tak apa jahat. Ngulung ko. Hah? Kalau yung jahe lang ka ba? Ba? Kalau yung jahe. Siapa? Suami orang tuh suami awak. Suami awak. Oh, suami awak. Ya, curhat tuh jale-jale. Oh, ibu-ibu induk mandedun sana yang dimuliakan Allah. Al-Quran mengatakan ku ampusakum, paliharo dirimu, jago dirimu. Ya, yang penting awak inyo kok santano jahe ke awak, tanggung resiko pikul beban urusan dengan Allah. Yang penting di awak, urang kawak tu tak urusan. Itu pertanggungjawabannya kepada Allah. Yang penting nangka kita selamatkan, nangka kita jago, nangka kita pelon diri kita. Urang tu pada adalah. Artinya apa? Seluruh karajo yang dikarajokan pasti akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Kalau santanonyo jahe ke awak, inyo nak memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, inyo nak memberi nafkah dan lain sebagainya, inyo kasar menyakiti, menzalimi KDRT kepada istri, pertanggungjawaban di pengadilan Allah pasti ada. Yang penting awak. Sabok masuk sarugo masuk neraka itu kan nak tarak seorang kurici mah. Ya kalau inyo ndak mau masuk sarugo, tuh ndak usah awak lah terang. Yang penting awak. Yang penting awak. Artinya apa? Kewajiban suami istri itu kan masing-masing. Yang penting tunaikan kewajiban awak, laksanakan tugas awak. Tentang tugas kewajibannya, itu urusannya di satu sisi. Yang penting awak. Atau yang pertama, perempuan yang selalu menghardik suaminya atau berkata kasar kepada suaminya. Tentu dalam hal itu menyensong pertanyaan dari ibu tadi, tentu suaminya yang dibaca di siko, suaminya itu saulah elok. Cuma parusi ko nang gagang. Kok kaji sana? Gagangnya pada laki cie di laki lima dinya. Adalah suaminya garang. Ya. Istri itu nak dapat melawan, tapi dalam hati melawan batu. Kalau mati. Bu, yang hati badati Allah Ta'ala tahu. Semua berarti itu. Kalau santano ibu rasona kata lo, rasona katahan, ibu pai ke pengadilan. Kulu gugat cerai. Yang namanya melawan tetap duraka. Nggak ada alasan. Ba? Ke pengadilan jalannya undang. Indah inyo yang memutuskan, pengadilan yang akan memutuskan. Ibu punya buku nikah nak? Saya lihat di buku nikah ibu tuh namanya sirat taklid. Kan ada 4 poin sinan. Apabila saya itu dibaca oleh laki-laki setelah akad nikah ijab kabul, itu pernyataan ikrar janji suami terhadap istri. Apabila nampe itu terjadi di badan diri awak berhak menggugat ke pengadilan agama. Pengadilan yang menjatuhkan talak kan itu kecil nak, maka jatuhlah talak saya satu untuknya. Nah itu bunyinya buku nikah sihat tadi. Artinya apa? Mau tidak mau, kalau nampe itu terjadi, mengadu ke pengadilan agama, pengadilan yang menjatuhkan cerai atas nama dia untuk awak. Tak ada urusan dia nggak mau. Tapi kalau ditahan yo, ya tanggungannya lah tarik. Nah awak tetap selagi masih babau, selagi masih kita berhubungan suami istri, ketika kita berkata kasar, tetap durhaka kepadanya. Kalau nak talak, minta cerai aja itu BN. Walaupun perceraian itu halal dimurkai Allah, tapi daripada berlarut dan berlama-lama, batin taseso, badan tanayo, jalannya ada. Kan halal, walaupun dimurkai Allah. Itu kalau memang itu solusi yang harus kita ambil, kenapa tidak? Kalau bahasa orang Sunda, sholat gitu lah. Lah dicibo batahan, lah dicibo membawi dado, lah dicibo malapangan hati, tambah manggalang dia wak jangan. Pokok kuncinya nanti buku nikah silat taklid nampe aja. Salah satunya menyakiti jasmani dan badan istri. Kalau kita nak menerima, kita punya hak untuk menuntut. Makanya bu, rugi perempuan yang nikah sirih. Karena hak kekuatan hukum untuk menuntut ada.
Kalau bagi kami laki-laki bukan cak kami mah. Ammo aja ini dua ko din kasiri cak kami. Tapi laki-laki nele hak ndak ada. Baik hak warisan gono gini, hak segala macam tentang pertanggungjawaban, perlindungan hukum dan lain sebagainya tentang hubungan suami istri. Ndak ada, Bu. Wanita bodoh yang mau dinikahi siri oleh laki-laki. Laki-laki yang bisa menikahi siri banyak perempuan hebat. Artinya hebat. Lepeh tanggung jawab, Bu. Awak nandi gugur hak awak dan hak anak. Oh, lapor ibu ke pengadilan agama. Buku nikah ibu mana? Kata salain abu nara. Sedangkan ujian anaknya kini minimal 2 lembar. Kata abu nara. Kata salain abu nara. Dia mau guru dah. Tak abu nara. Mau pasanan lelak, Bu. Rugi wanita yang mau dinikahi siri oleh laki-laki. Basaba urusan tubuh. Cukuin rukun sare awak. Bajanjang naik batamu tun dari korong ke nagari. Kalau kami di kantor KUA, Bu, cuma menerima bersih berkas yang datang dari ibu, yang datang dari bapak, itu dari negeri, desa dan lurah. Cuman kami preteli cie-cie, kami cross check cie-cie, kami parisau. Kalau don lengkap kami minta. Kami di kantor KUA menerima berkas yang telah ibu persiapkan di lapangan atau di bawah. Jadi kasih ibu. Nikah siri kini membayar 5 juta lebih kurang. Nilai nak ada, hasil nak ada. Oh, kalau memang santano, awak bangsa kepeng nak ada, nikah di kantor KUA 0 rupiah. Lampirkan surat keterangan miskin dari wali nagari. Ngelewat. Allah nikah membayar mahal, hasilnya nak ada. Apalagi kini, Bu, apapun bentuk urusan legalisir buku nih, nak dapat Pak. Orang hotel bisa dikicau, Bu. Uang banyak bisa kalau KUA nggak bisa ditipu. Disitulah banyak tapakiak masyarakat yang nikah siri, ya, yang nggak punya buku nikah ketika berurusan kelabakan, paniang, itu maganya. Makanya dari awal tuh kita persiapkan. Kalau memang nggak ada kepeng, nggak mambil mau piatal tabuk aja nih. Kalau nikah di kantor gua. Lampirkan surat keterangan miskin dari wali nagari, kepala desa atau lurah. Hebatnya kini, sampai nikah siri pun mengeluarkan buku nikah. Tidak kata salah nih. Buku nikah mana ada dia kini. Tapi ingat, ambo kunci ibu si malelo. Yang berhak mengeluarkan buku nikah cuman KUA. Tuh. Di luar KUA tidak ada wewenang mengeluarkan buku nikah. Lalu dari mana dia dapat buku nikah? Wallahu alam. Wallahu alam. Kubah kulit tanpa isi aja lah. Ambo sengaja mau expose agar orang banyak tahu dengan kondisi itu. Beko kan bos share kok. Boplot dan bos share beko tuh. Orang banyak tahu. Bu, ibu pernah dengar nak kantor KUA dibobol maling? Pernah dengar Kemenak dimasuki maling? Hilang buku nikah sekian ratus pasang, 1000 pasang. Wallahu alam. Sampai aja lah pengenakin kita tuh. Logikanya, Bu, yang punya buku nikah, yang megang buku nikah tuh KUA. Dari mana dapat dia buku kalau nak dorang magian kayaknya? Nyo cilok buku nikah di kantor KUA aku dah maliang, nyo jual atas sasaknya 2 juta, nyo jual 5 juta kawan nikah, buntungnya 3 juta boleh. Ambo memang niat mau memberantas nikah sirih yang ada di dunia kok. Tanya ayo masyarakatnya. Tanya Cenggo. Kalau mengajukan cerai itu kan harus ada surat Buku nikah, buku nikah. Harus. Setelah setelah apa namanya Kak? Sidang. Kan selesai sidang tuh, keluar dan atas cerai. Apakah buku nikah itu dikembalikan? Yang lama ditarik. Oh iya berarti nado lah. Enggak ditarik. Kalau nggak ditarik, berkemungkinan dipergunakan lagi nanti. Ya, kalau berurusan kan ditanyanya makan. Nah, ingat. Ketika telah terjadi perceraian resmi sah, ya Bu, oleh pengadilan agama, keluar akta cerai. Nyo pisah 2 macam, Bu. Makanya ketika mau nikah kami periksa, kamu cari statusnya. Status janda. Janda itu 2 macam. Janda disebabkan cerai hidup, buktikan dengan akta cerai. Karate kuning kalau cerai lama dulu. Yang kedua, janda karena status ditinggal suami,
buktikan dengan N6 surat keterangan kematian suami dari desa, lurah, dan nagari. Nah, ya kalau udah keluar akta cerai, ibu udah merdeka, terserah. Ibu bertahan dengan kondisi single parent atau ingin nikah lagi, terserah. Seandainya kita berurusan kan ditanya buku nikah, berarti kita hanya memperlihatkan akta cerai. Iya, itulah kira-kira. Oh, berarti akta cerai lagi. Kalau buku nikah udah ditarik, Iya. kan itu. Udah mandel. Di KK pun status kita kan udah jelas itu. Ya, ya kepala keluarganya kan udah diganti. Iya, langsung otomatis awak. Iya, awak. Nah, kan gitu. Oh, daripada awak babuk urang babuk nikah awak indah, ya buat aku nikah celai. Buat buku nikah celai tentu cari logang Nggak ada orang payah diri ya. Yang penting sesuai atur. Di dunia kalau berjalan sesuai aturan aman. Orang yang nggak aman tuh kena berjalan di luar aturan. Kereta api terjadi insiden kecelakaan ketika sudah keluar dari rel. Luar jalur. Oke, Bu. Sampailah ke sanak keluarga. Dia nambah je nikah siri itu sudah apa nak? Basaba barusan awak tanya Bu. Ibu ke Makkah ko jombo merasa sama. Muri paspor, legalisir buku nikah. Kalau dulu nggak perlu digalisir, Bu, cukup difotokopi aja udah. Kalau sekarang wajib dilegalisir oleh orang kantor urusan agama yang punya wewenang. Sinan tak pakai. Jadi mau sampainya lo, mau tampai nikah siri itu tahu mau tampai sedono sama baca ona. Pokoknya pasangan mau bagantilah nikah siri sudah kok. Yang kedua, dasarnya Bu, oke lah. Kalau ibu-ibu nala lanjut usia, nan kadang anak nak kemungkinan ada oke lah. Anak pertimbang awak. Tapi kalau kita masih usia subur muda, taneo nak dakwah aja Bu. Dapat beasiswa anak, buku nikah orang tua butuh juga bunda Iya. Susah aja sudahnya. Itu yang pertama. Penghuni neraka, wanita yang selalu berkata kasar kepada suaminya. Aturan birokrasi kehidupan, silakan ibu protes mau kemana. Bawahan nggak punya hak menghardi atasan. Atasan punya hak penuh menghardi bawahan. Ya kalau nak pengikan aja, jadi orang kadang Pak. Memang itu aturannya Bu. Tapi alangkah bijaksana pemimpin yang selalu menjalin komunikasi baik timbal balik dengan bawahan. Tapi atasan deh tema, ke bawah kan besoknya menukiknya nak. Kalau kita menegak dah Bu. Kalian panang, waktu itu logika, nggak bisa protes ibu terus. Kenapa demikian Bu? Kadang perempuan yang nggak nerima, nggak adil Allah. Bertambah dosa kadang selesai. Tuhan kecil adil Bu. Membagai dasarnya Bu. Nggak sebanding ayat laki itu dengan tonjok laki kawat terus Bu. Kalau kami Bu, ibu jo kami laki-laki kok jauh bedanya Bu. Dua kira, am kasih ibu solehah, ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Ibu pasti masuk surga dengan ibadah pribadi ibu. Nggak ada sangkut paut, nggak ada urusan dengan suami ibu. Tapi kalau kami laki-laki atau suami ibu, kami soleh, ahli ibadah, taat kepada Allah, wajib dan sunnah. Tapi ketika istri kami biarkan durhaka kepada Allah, terhalang langkah kami ke surga gara-gara istri. Mampu juga mengatakan adil itu. Bisa ndak jadi masuk surga kami gara-gara ibu. Ibu nak kata ambek gara-gara suami lah. Mau suami ibu nak sembahyang, nah ibu tetap masuk surga ini kalau ibu tanya. Kalau kami ndak Bu, tanya wak. Ya nak. Tapi kalau istri dibiarkan durhaka kepada Allah, ndak masuk surga kami lah Bu. Apa kira kira? Kalau kanak Bang, kalau kanak tuh siapa nak? nggak di tahu sembahyang nggak di Memang itu tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab kita. Kalau anak itu amanah bagi orang tua. Kalau kini kaji kan antara suami istri. Kalau kanak tentu orang tua kanak kaji itu. Kalau kini kaji kita antara suami dengan istri. Ya kalau masalah anak otomatis tanggung jawab berdua ayah dan ibu terhadap anak. Selagi anak itu masih dalam kakuan tanggung jawabnya, maka mutlak itu amanah untuk awak. Oke? Nah, itu mangko ndak ada dasar kata-kata kasar, Bu. Ndak bisa lagi Bu protes terus ngecek-ngecek nadil. Mbok yakin kalau lebih ibu inok mandongan baban balik nang kami piku tadi, tio aye Bu dia aye laki itu nak sawandiangnya dengan surga nan lepeh dari kami terus, Bu. Bu di dunia kan aye. Kami surga nang kabulih kami. Kalau kami ndak tanggung jawab. Tasangkui gara-gara ibu kami, ibu nak tasangkui gara-gara kami. Rata-rata perempuan selama sampaikan dalil syar'inya kok. Dia buat menongai. Nanti yang aneh ke suami medok.
Ya masalah suami itu zalim kewa, dosanya kepada Allah, Bu. Karena nyonya amanah. Yang pertama. Yang kedua, wanita penghuni neraka yang kedua adalah wanita yang selalu membebani suami melebihi kesanggupan suami. Anak mau tanyakan enggak asal enggak mau ku baju di badan. Enggak mencaliak bayang-bayang di. Enggak mau ku panjang pinggalan. Nyo kalau kita kamanjulu baga panjang pinggalan awak. Kalau pinggalan singkek dipaso manjuluk na lebih tinggi, mungkin dape tapi sio-sio dan mungkin cilako. Artinya apa? Ibu dalam rumah tangga, manajemen rumah tangga itu kan ibu. Pemimpin memang bapak, tapi manajemen dalam rumah tangga ibu. Aturlah rumah tangga itu sedemikian rupa, Bu. Kalaupun diberikan nafkah, ya, belanja oleh suami, pergunakan uang yang dikasih suami itu sesuai untuk kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kebutuhan. Hah? Ya kalau ndak dia gie, yo bahan mua ba mungkin Lemo gagam tu jong gon kowe. Ya kan salah awak. Sebab apa, Bu? Kewajiban suami memberi nafkah lahir, Ba. Mana yang dikatakan nafkah lahir? Sandang, pangan, papan. Pangan, makan dan minum. Papan, tempat tinggal, rumah kediaman. Apa lagi? Sandang, pakaian. Tempat tinggal. Ya, itu papan. Sandang, pakaian, papan, tempat tinggal, pangan, makanan dan minuman. Wajib bagi laki-laki atau suami. Nah, kajian kita kini, suami memberikan nafkah kawa, tapi kesanggupannya cuma segitu. Jangan kita minta lebih dari kesanggupannya. Itu masalah. Oh, fokus, Bu. Senggol kaji nak melewat. Fokus kaji awak. Lainnya lainnya beri, lainnya nafkahi, tapi memang sanggupnya segitu, awak nuntut jangan lebih dari itu. Nah, justru, Bu, yang hebat perempuan itu, Bu, ketika dikasih oleh suami duit 200.000 misal, bagaimana yang 200 itu berlebih, Bu? Ibu punya simpanan. Kalau mabian kepeng, pandai juga sadonya, Bu. Nan hebat tuh maison kepeng. Walaupun secara nominal sangene kalau di kujoka apalagi di pacorona pasu, tapi ketika nan sangene itu pun masih bisa berlebih, Bu. Iko yang luar biasa perempuannya, Bu. Mabian kepeng uang dia benar. Sampai banyak cukup nangko. Tuh kalau pakai undang-undang tuh apalagi kita Minang lado sejak dahulu. Tuah kalau diajankan tuh ita panca. Napasu kalau dipatuian awak taniayo. Duya kalau dipacoro bahasa sehat langkah dinya. Tuh baso sunua gagak tegay. Punah gagak. Ale baso. Habis tande. Ale. Bu, jadi begitu dalam rumah tangga. Umpama suami sanggupnya, awak tahu penghasilan suami cuma sehari 150, kan tukang 150 apa ini? Ya, Bu? Hah? Kalau nyo tukang 150 gaji kepala pek ini, Bu. Itulah pasaran tuh, Bu. Tarif normal tuh, Bu. Dia dago aja lah. Kalau teman-teman biasa melilau, adik kawannya kau upah tukang. Bu, upah tukang tuh kalau lepes 150, kuli 1.000. Nah, ya, Bu, atau 120. Dapat sehari penghasilan suami 150. Lanjut, Ibu, jendot tuh. Owak babadak jo ne tuangku, yo gagau kuku nagasona. Kalau ne naganca tentu warda ganca kualitas. Kalau kepian nak cukup badak pipa lagi kan boleh. Oh nak tawali badak pipa badak bagi gosohan. Yang penting wanita ketika bersuami cantiknya cuma untuk suami. Iko indah parusi zaman kini malagak tuh untuk laki wang dan untuk laki era. Apa namanya? Pai kapasa, pai bagale, sama le. Pai asinan, mengalai, mengalai.
pokok. Oh, katiko di rumah jual pule, bau bawang bau si padeh. Bu, Ibu jangan beralasan Bu. Kalau niat ada untuk beribadah nggak ada alasan Bu. Kalau memang beribadah tuh malah banyak alasan. Tabak aja tabak aja alasan ada mah. Banyak kasuan yang, ay kau jan. Padahal hujan ya. Iya hati itu mana ndak ada. Tapi kalau ni hati ada hujan lah, beknya mentang. Jangan balasan Bu. Beribadah tuh kalau balasan 1001 mah. Nah, apa mau kau baca? Itu disalah lagi bagi ni celai. Aku kalau janda bergaya bangku. Bang? Janda bergaya. Janda bergaya. Ahli neraka. Di sampingnya berdosa dan menimbulkan dosa buat orang lain. Jadi janda aku bagus dia. Ya gak raso-rasonya lah. Lain akan menimbulkan fitnah. Artinya ndak nak dibaca kita kan bisa magak maraso. Apalagi kita orang Minang, raso pareso malu jo sopan tolong pakaian. Lalu dia jando mereka baraso, lina kabahan cile orang, lina kabahan dengan orang, ya nak, lina kabahan empat di orang. Makanya di tengah tu pakai camin gadang. Ya terserah. Artinya apa? Ya Bu. Di dunia aku dikaji mudarat mumpai. Kalau kamu menimbulkan mudarat kan dewa tiangnya. Ya Bu. Sabok laki-laki berstatus duda tidak akan menimbulkan fitnah Bu. Perempuan berstatus janda fitnahnya banyak apalagi di rumah. Kadang aku sambil lalu putih tuh janda tempat bawa janda ke mati laki, janda senengnya pakainya dah. Ya dia aja lah. Ada urusan banget. Kasuan apa mah? Dia aja lah. Kasuan tuh orang kasuan tuh. Ya, terserah dunia lah. Pokoknya masalah dia Wak agaknya seorang. Kalau lagi tidak kabar doang sabuk dewa lanjut pi kalau kabar doang sabuk dewa kan bisa aja mau ku menimbang. Wala kadang mah, wala tua mah. Iya Bu, tidak masalah. Engkau, kalau tipe laki-laki basanda aja batu engkau. Itu panek itu sanda. Kau ni basalahan mana? Basanda, gila uli. Mereka pengen ini sampai dia. Untung tak tekor mama. Hindi basanda tari din ko. Basanda tari din. Inyon ngiya tadi basanda. Ini basanda taruh itu bang kasih. Abu bang kampung ada jajan ada. Nampai duitnya kayak awak gitu lah. Oh menumpai duitnya kayak awak Bagi awak lah mali. Sampai jauh balik kok awak lah mali. Tu pajak tu mengade. Bu, tinggal ke rumah mintua lah. Iya. Pukul 10 dan Siti ko bagal luang lah. Mintua di dapur, di gunda-gunda, kuali itu bertantang. Di bawah menyapu dia mintua. Cek. Kucing kalau pukul 10 hari bagal luang jadi cailah makan keluar. Dapat Siti nampak kau tak bertambah kau lah loh. Padahal inyo nanusir mintua. Bu, nah, nafkah adalah kewajiban suami. Kami laki-laki. Tetapi alangkah mulia dan tinggi derajatnya ketika perempuan mampu dan mau membantu suami untuk mencari dan memberi nafkah. Tergantung innamal a'malu biniyat, innamam likulim ri'im manawa. Kalau bunda ikhlas melakukan itu karena suami punya keterbatasan dan kekurangan, luar biasa derajat bunda di sisi Allah. Kalau bunda ikhlas dengan itu, Bu. Artinya apa? Di dalam rumah tangga, Bu, peluang ibadah dan amal soleh dalam rumah tangga lebih banyak perempuan ketimbang kami laki-laki, Bu. Kalau bagi kami kewajiban dan keharusan. Kalau di Bu ibadah dan amal soleh, termasuk menyasan baju ampulai, mananaan pulai, menyemir sepatu ampulai, itu amal soleh, Bu. Berbeda Ibu niat untuk suami amal soleh, pakai lipstik Ibu untuk suami amal soleh, pakai arang kuali Bu di situ untuk suami amal soleh, pakai ampaleh katia Ibu untuk suami amal soleh. Tapi kalau untuk orang untuk suami nak baroso. Intinya apa? Apapun yang akan dilakukan istri harus seizin dan ridho suami. Kalau dia izin beliau ridho, gugur hukum. Nah makanya Bu, solusinya itu tadi. Solusi itu tadi. Uni lihat balik sirat taklid tuh, nggak nampek tuh.
Kalau memang Miga nggak tahan lagi gitu lah. Iya, ayo. Datang aja pengadilan agama, Bu. Nggak usah banyak cerita. Sudah terjadi, Bu. Sudah berhasil. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Air susu kau balas air bah. Oh, yang berlalu biarkan hanyut ke muara. Yang ke depan yang kita tetap insya Allah. Semoga lebih baik ke depannya insya Allah. Oh, setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup, hikmahnya pasti ada. Allah punya rahasia yang kita tidak tahu. Apa itu rahasianya? Yang penting, tawakalna Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu. Sampai bulan kita dalam kandungan, Bu, langkah rezeki patamun maut lah diatur oleh Allah. Kalau untung lebih patamun lah selesai, break sampai di sini. Mungkin ada laki-laki yang lebih baik buat bunda yang disediakan Allah. Lada. Halo. Niat lada. Kita doakan, Bu. Biasanya orang baik Allah akan berikan juga yang terbaik. Kalaupun selama yang terjadi itu mungkin itu ujian. Ingat, Bu, ketika terjadi sesuatu musibah ditimpakan kepada orang beriman, itu ujian. Ya, Bu, ujian. Diberikan kepada orang yang lalai dan lupa, mungkin itu cobaan. Tergantung bagaimana kita menyikapi musibah itu insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu ujian keimanan untuk bunda. Jangan sampai aja kamu. Insya Allah Ta'ala. Indah di dunia bang pulai kok disuruh go enti. Yang kedua, Bu. Ya, Bu, perempuan yang membebani suami melebihi kesanggupan suami. Yang ketiga, penghuni neraka adalah perempuan yang suka membuka aurat. Ya, Bu. Rambutnya masuk aurat kan? Kita kaji aurat kau lihat. Kalau laki-laki aurat kami ma baina surrati wa rukbah, barang sesuatu dari pusek sampai lutut. Kalau secara fikih salat laki-laki layakin terlampau pusek sampai ke lutut, salatnya sah secara fikih. Tapi secara tahu ada kurang. Tahu tidak ada. Kalau aurat kursi mah coba lihat. Mau aurat kursi. Coba buat aurat perempuan yang mana, Bu? Dari telapak tangan sampai ke ujung rambut. Selain tapak tangan dan muka aurat. Kan tuh selainnya. Istisnanya kan dua. Selain telapak tangan dan wajah, aurat. Rambut? Aurat. Apa maksudnya? Adalah perusi zaman kini, Bun. Ada perusi zaman kini. Nyo kalau pau baju jilbab syar'i dalam tiba di lutungnya. Baju di batih aja nya. Kebanyakan perusi gaya nama nangguang itu. Bu, kejahatan itu terjadi karena dan tangguang tuh, Bu. Yang bikin penasaran kok yang mana ya, Wak? Bu, mohon izin, mohon maaf, Bu. Jilbab dalam, tapi baju sampai lutungnya. Nah, oke. Karena Ibu sudah bilang kayak gitu, terbuka lo kaji celai, Bu. Bu, orang berbusana tapi dalam agama hukumnya telanjang. Simak lela. Nyo berbusana berpakaian tapi dihukum seperti telanjang. Pertama, baju pakaian tapi ketat, menampakkan liku isi di dalam. Yang kedua, berpakaian tapi transparan. Baju lai basigawa lai pi transparan, sama telanjang kum ni gamotnya. Baju lai basigawa lai tapi bantu kerantong plastik di sakilo di sini mangkat tatang, sama telanjangnya. Aja telanjang nawang ilo cewang, najan lugang. Bu, lauk dimakan ada kuciang karena tangango, nang salah nak kuciang lauk. Memang lauk itu makan lauk. Kalau nak pingin sambawa dimakan kuciang lampok ya. Nan salah nak kuciang nan dia Wak. Tu kajiannya. Awak na mangandaan di neo gang. Bajalan keluar baka TB amal ngelenggo aku di kau diam. La ilaha. Apalagi kuciang garong lah. Sedangkan lompok di cukie mah. Ibu. Jago aja lagi ya, Wak. Ya, Bu, itu yang ketiga. Perempuan yang suka membuka aurat. Yang berhak menengok aurat kita cuman mahram kita. Luar dari itu haram. Yang keempat terakhir, perempuan penghuni neraka ada perempuan yang tidak mau sholat. Mengingatkan istri sholat tugas suami. Lah diingatkan dia nggak sholat, tanggung resiko sendiri. Dikarak neraka tempatnya. Ada lebih Bu yasinan kau tidak semayang.
Tempat lain adalah jemaah taklim yasinan pun tidak semayang. Apalagi nang kadang-kadang nama Leo nak celik. Nyamadon yasinan takliman di surau asar masuknya pulang satu Kalau yo nak kalang mau celik nindo nanti kau. Ugang tahu nya majlis taklim, ugang tahu nya kota yasin. Acara di surau dua sudah luar pukul 2. Azan ugang asar di surau hanya bubar sudah lah. Di tengah sawah juga arisan sudah kau. Jadi pakai surau. Tolong, aku pesan terakhir kok. Nan bayi gancak diekspos. Andung ambo, awuh ka mananga, kebiasaan beliau bu. Dalam tas itu, pertama talakuang, yang kedua Al-Quran kene, yang ketiga tasbih, yang keempat identitas diri, tidak pernah lupa tuh. Maninggalnya bu di terminal Padang, PA gini kok terminal Lamo. Ambo itu tas SMP bu tuh. Meninggal sinan. Seminggu kebalik mamak mo musuh ka dia pulai. Umi bo pai memanggilannya pasanan da umi bo. Mak, badan mak masih kurang sanang. Nyoy bo ka pasisye. Anak 60 nang bunsu kakak nga dia pulai ko sinan ko nyeput cucue kebalik. Nanelok tu pasti pulang dia. Enak mau induk mah. Dan kepainan tu kece umi ambo 60 nang tua umi ambo. Mak, badan mak masih kurang sanang. Ambo kapai memanggil mungkin mengawana nama. Tunggu di rumah dia lah. Kayak jadi kece. Peninggal umi bapak ini apa ini? Nyelis mah, namungan tuan mah. Nyelis mah, singkek cerita, panyang kapalo de telis mah, tiba di terminal, jatuh tampok ke bawah tola wanti. Bina sampai jatuh, disambut di pengamen ketika itu. Allah masih sayang kayaknya. Kabarnya di tangan pengamen cuma lah nak dolar. Tiba orang mengaleh, taluasin cimengko, naneh. Kebetulan ngomong kasih kan hampir begadang. Dicali diperisok tas do KTP, Nureli. Tobo gadang, tobo pelak pisang. Uang kampung mah ditinggalnya kali terminal tuh. Nyo langsung barengke mancai lamai. Sampai kini bo masih butang budi kayaknya. Lu basobo di kami sia uang ner. Minta terima kasih paling kurang. Nyo cari lamai, dapat langsung kami menyebut ke Padang. Itu kau contoh bu, kama pai dalam tas tuh bu, tolong KTP bu tere. Malang jumujo kita nak tahu bu. Yang kedua kebiasaan beliau kok dalam tasnya tuh Al-Quran nenek minimal Majmu' Syarif Yasin ketek lah. Kesibukannya tiap hari bu kalau nak baca PC lampala nyolam pelakuang teh kursi duduk ini. Ambo tiap hari kadang juan duang boko di ketiak duang boko lalu nyo kalau uang dulu sa'i Nabi bacupu sa'i Nabi Rasul 25 uang dulu pada nang dia mah malalok nang bawah maraban aku kade baca sampai 20 pokoknya kuah kalau beliau tu bukan memujian doang nak do zaman kini bisa bawa uang tu nang langkok sampurna untuk itu tuh ibadah Allah Rabbi kalau cowoknya tasentak ge malam dalam takuang jadinya kalau sehari kalau nak spesial pala jo kedong kene tajak kene to kedong anyo maco Quran teh kursi itu batal kuang. Jadi kama pai nyo di maduduk di manong tu kerja tu. Jadi tolong dalam tas tu bu ndak badak mi up le positif yo Al-Quran nenek tu tahu aja. Paling tidak bu kalau lihat doa Quran dalam tas tak pelihara aja kita bu berkah Al-Quran. Ya bu. Yang ketiga kama pai nang tasbih tu nak pernah tinggalnya tu. Artinya apa? Nyo setelah bosan baca Quran bu ikut yo kerja ko ni. Berhenti lah lo ni. Ko kerja tu lagi bu. Bu zikir. Ada apa dengan tasbih? Tasbih adalah alat untuk berzikir. Paling tidak dimasukkan tangan kata tawe tasbih, mengingatkan kita untuk zikir kepada Allah. Paling tidak mengingatkan awak untuk zikir. Dan syarat terakhir takuang mukena. Di ma berhentinya semayang bu. Li bisa bu menyamin berhenti di jalan musaji suwoto dan mukena. Ukuran bisa berjamaah tepe waktu itu menunggu gang lalu. Nah, kok do kana dah steril. Ajak bona awak bu. Ai ko indak payasinan kasuhau takuang nak bona. Dialah orang tu penting awak, ya bu. Sampai, baik kesimpulan bu. Yang pertama perempuan penghuni narko siapa tadi? Yang berkasar-kasar ke suami itu meradik suami. Yang kedua, membebani suami melebihi kesanggupan suami. Yang ketiga, membuka aurat. Yang keempat, perempuan yang tidak sholat. Itulah materi kajian kita hari ini. Insya Allah di waktu kita sambung. Nan penyampaian bola tukui sampai di sini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu kalau ada nang kabatannya, insyaallah taala.